Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, malam ini mungkin saya sudah sampai di kontrakannya Wispas. Kali ini saya Wispas. Ya. Orang nambah maling. Dap, Jadi pokoknya untuk malam ini saya silaturahmi ke sini untuk Mas Iwang, dan kebetulan ada Mas Ganang juga di sini. Sekalian saya mau tanya-tanya lah. Ya, Mas Iwang gimana kabarnya? Alhamdulillah, ini berkat ramuan dari Batangi itu yang dititipin ke Kiwaso kan ya? Iya, Itu benar dari Batangi. iya benar itu. Tapi cuma ramuan kayak gitu lah. Ya makasih lah Batangi Makasih, sudah ya. bantu. Itu sangat membantu terutama di stamina ya. Ya, pantesan pas waktu dulu Kang Mas ini kena gendruwo langsung sembuh ya. Ya kan, cuma 1 hari. Jos banget berarti kan. ya itu ya kuasa yang di atas lah ya. Sudah mulai ngeri. Dengar kan puasa yang biasa. Luar biasa. Ya ini Mas Ganang malam ini mungkin ya alhamdulillah bisa ketemu anu jenengan. Saya mau tanya-tanya lah. Silakan. Jadi gini loh, kemarin kan saya udah ya berusaha membuang barang-barang lah itu dengan cara dibakar, dan menurut pendapatnya Mas Ganang itu gimana lah ya? Gimana? Apanya itu? Ya maksudnya baik atau enggak gitu loh. Dampaknya apa, efeknya apa itu? Ya gimana sih ya? Menurut saya pribadi, ya itu salah satu langkah lebih baik lagi kan ya. Yang penting kan masalah nanti buruk apa enggaknya kan tergantung kita Mbah Dani. Kalau jenengan sudah berpikiran mantep berhenti tentang barang-barang seperti itu, nanti nggak ada efek apa-apa. Tapi nanti kalau Mbah Dani ternyata ragu, itu menjadi bumerang untuk kedepannya. Makanya ya dimantepin bener-bener lillahi ta'ala ya, ikhlas. Kalau mau bener-bener berubah ya kayak gitu. Kalau masih ragu-ragu ya nanti ada efeknya. Ya insya Allah saya ikhlas itu lahir batin lah. Kelihatannya juga udah membaik dari cara bicara itu ya, udah friendly. Jos. Suka, saya senang lihatnya. Boleh ngasih ramuan ya. Dulu pernah mau ngasih saya asbak taruh di perut. Omong, Iya kan tuh. gol. Bukan ya? Apa ya? Goblok. Gimana sebenarnya itu? Aku goblok. Kamu Sama saatnya sekalian dulu. nostalgia ya, Iya. Mas Yuan. Ya. Jadi malu dan isi Saya ya. tanya Mas Yuan ini coba, mau tanya sama Mas Yuan saya. Gimana? Kamu tahu Mbah Dani datang itu mungkin dari laga kurang sopan, menyakitkan ya, betul ya? Iya. Kalau pandangan Mas Yuan sendiri menghadapi Mbah Dani itu bagaimana pandangannya? Yang dulu. Iya. Yang dulu ya. Sebenarnya saya itu ya gimana ya, karena saya dulu kan Maaf Apa, sih ini domang ngomong. saya Gimana? dulu kan saya awam banget itu hal-hal seperti itu. Ada dari Batangi yang macam-macam, diam kamu itu sebenarnya saya takut loh Mas. Maksudnya takutnya itu karena saya awam, takutnya dia benar-benar mau nggak benar ke saya, itu kan jadi saya takut. Terus ada Mas Ganang nenangin, dong nggak apa-apa ya, jadinya saya lebih tenang. Tapi jujur aja emosi loh, emosi orang songong banget gitu. Ayo. Ah, itu Oh, itu dulu ya. Ya, Songong kayak bukan songong apa ya, kayak ada gitu orang mencak-mencak di depan orang gitu, kayak nggak bisa ngomong pelan gitu kan. ya itu kan dulu lah ya. Ya intinya sekarang saya yang minta maaf lah atas yang dulu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Dan semua orang kan mempunyai jalannya masing-masing. Hmm. Kalau saya pribadi melihat Badang seperti itu sih karena Terbawa itu mungkin ya. ya,
emosi lah saya sih. pengaruh agak lah intinya. Pengaruh. Ya intinya kan semua orang itu punya tingkatan masing-masing bro. Tingkatan emosinya masing-masing ya. Tingkatan Segalanya. segalanya. Mungkin Mas Juan sekarang di tingkat 2, Badang di tingkat 3. Dan ya tujuannya itu sama sih, mencari yang ilahi kan. Nah seperti itu. Dan dulu saya berpikirannya orang hebat itu kan ketika kita berkelahi ya. Menang. Iya, menang. Setelah dipikir-pikir mateng, ternyata orang hebat itu orang yang bisa melawan emosi kita, maksudnya kan seperti itu. Nyatanya bener sih, orang berantem itu berantem, bertarung atau adu intinya ya. Dengan pepatah katanya menang jadi arang, kalah jadi abu gitu. Dan saya yakin sumpama saya boleh sombong nih ya, mungkin di ujung kuku ireng saya bisa mengalahkan Badangik waktu itu juga. Tapi kenapa enggak? Hah? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ya, karena nanti dulu ada suara ngomong. ya kayak tadi mungkin Kalau bisa saya ngomong nah, ini sih kuku ireng saya bisa melawan Badangik sendiri. Tapi kan kemenangan sejati kan bukan seperti itu, ya kan? iya. Kemenangan sejati itu bisa melawan diri sendiri itu ya Pak Warso ya. Iya, orang yang dikatakan sakti itu bisa melawan emosi kita sendiri, bukan melawan orang lain. Yang bisa memecahkan batu dengan satu jari, katanya sakti itu tidak. Karena orang yang sakti itu bisa meredahkan emosi kita sendiri. Salah satu orang hebat itu yang bisa melawan. Apalagi sampai bisa meredamkan emosi orang lain. Nah, itu lebih sakti. The power The power of the Kanang Setioko. the power of law of The traction. Coba teman-teman cari aja tuh. Iya. Law Of Attraction. attraction. Nih, saya Apa artinya itu? itu artinya hukum tarik menarik. Ini ya, selama saya ikut Mas Ganang itu yang saya pelajari itu bukan hal aneh-aneh ya. Cuman itu doang lah paling utama itu law of attraction. Kan teman-teman bisa cek ntar di YouTube Badangik termasuknya ya. Nah, Kalau udah pegang HP ini, ntar cek di YouTube namanya law of attraction. Cari aja ntar di Buat judul nih. iya, Law of attraction gase. Siap. itu ilmu yang intinya itu apa ya Mas? Mendunia ya. Mendasari semua Skill kehidupan. kehidupan. Dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita kirimkan ke alam itu yang akan balik ke kita. itu apa Mas Juan? Ini oh iya, ini ada kiriman dari subscriber. Saya mau sebut namanya gimana nggak apa-apa. Buat Desaras apa? Mas Juan beli kayak gitu buat Desaras. Mengejutkan ini bukan buat Mas Saras ya. Ini Dibaca dari siapa? dari Mbak Amel di kotanya nggak usah sebutin lah mungkin ya. Iya, dari Mbak Amel. Ini ngirim kayak penjepit rambut atau mungkin kayak zaman dulu itu Sukonde mungkin ya. Katanya ini bukan buat Mbak Saras ini, Buat siapa? Buat Buat Mas Ganang. buat Mbak Aru. Baru baca dikasih ya, GG. Ntar yang kalau ketemu lah. Kalau ketemu terus kita nggak tahu ini kayaknya nggak bisa dibawa ke alamnya ya Mas. Ya enggak bisa. Enggak bisa, paling kita semuanya simbolis doang lah. Yang penting barunya ntar Tahu udah tahu. Ya, dan pesan dari surat ini akan saya kasih tahu ke Mbak Aru. Ya, itu Mas Ganang saya mau nanya itu baiknya Kang Mas ini harus gimana ke depannya itu? Apakah harus jadi dukun lagi atau Kalau saya dimasukin apa lagi? Enggak. Hidup kan pilihan, kita punya demokrasi sendiri-sendiri ya, atau kebebasan dalam menjalani hidup kita. Kan puncak kehidupan ya Badangik ya. Hakikatnya sih seperti apa sih tujuan hidup kita di dunia sih? Hah? iya. Nah, katakanlah Badangik buka praktek seperti itu ya. Kemarin ya. Nyaman nggak? Ya sebenarnya sih enggak lah ya. Nyaman juga sih ya. Karena ada sisi risi-risinya itu tangga misalnya itu ngomong-ngomongin gitu. Terus Iya, banyak kedebusnya apa banyak aslinya? Ketebus. Ya yang jelas ya
ada gedebusnya juga sih. Terus banyak lagi ya. sering dibilangin orang pinter nggak? Maksudnya gimana? Wah, Badangnya kan datang orang pintar, Badangnya gitu ya. Ya mungkin itu mungkin. Kasih tahu Mas kenapa bisa dipanggil orang pinter. Karena yang datang orang bodoh. bukan Badangnya yang pinter berarti ya. Iya, yang datang yang bodoh. Iya sih ya. Iya. Kadang saya kalau ada orang yang minta itu apa, yang kelas-kelas kecil mungkin saya dibulin juga percaya. Ya, ngaku ini dibulin. Ya, Badangnya semoga istiqomah ya, berubah ya. Pakai standar hidup yang paling rendah Badangnya. Siap, siap. Jadi nanti ketika Badangnya belajar lebih bersyukur lebih bersyukur lah, tanpa mungkin Badangnya sekarang kesulitan dalam ekonomi setelah menutup praktek seperti itu, otomatis kan ada perubahan ekonomi yang besar nih, yang tadinya penghasilannya ini Badangnya tinggalkan, terus susah nih ya. Ya. Mungkin jadi lebih sulit gitu. Ya, tapi Badangnya belajar lah standar hidup yang paling rendah. Ketika kita nggak ada kopi, teh pun udah alhamdulillah. Ketika nggak ada teh, air putih pun alhamdulillah. Ketika nggak ada air putih, itu termasuk rezeki Badangnya. Rezeki yang berbentuk berbeda, nggak minum rezekinya berarti, ya kan? Ya, Itu maksudnya nyindir kita apa nggak bikinin kopi? nah, itu salah satunya. Ini nggak bikin kopi, ini rezeki yang dalam bentuk yang berbeda. Tadi Miki Mbak Sarah sama istri lagi beli kopi tadi. Oh, iya. Bibirnya itu. Nusuknya itu. Ya, Taruh di sini lah. ini termasuk rezeki macam. Jangan merendah di sini disandingin aspal doang ini. Ya nggak apa-apa ya. Ya niatnya kan cuma silaturahmi gitu lah. Ini rezeki ya. Ya rezeki ini dikasih aspal juga rezeki. Iya, rezeki. Nggak usah yang tinggi-tinggi lah ya. Siap, siap. Jadi nanti Ada kok kopi ada. Jadi nanti tuh Badangnya menemukan fase di mana ketika bangun tidur kaki bisa digerakin aja udah bersyukurnya 1000 kali lah, itu lah yang susah. Jangan bangun tidur saya mau makan apa, waduh. Saya mau nitip pesan ke Badangnya boleh nggak? Pesan apa tuh? Boleh lah, Badangnya udah sering bantu saya nitip pesan doang. Terpaling buang ini apa kuntung roknya jangan sembarangan. Takut saya cocok gitu loh. Kakak itu kan, saya buangnya di Nah, ngomong sekarang kerjanya lagi sibuk ngapain ini? Nah, ya nggak mesti sih ya. Kadang ya cuma itu cari rambanan. Cari Candi. rumput, cari rumput buat pakan Rambanan ternak. itu. Oh, prambanan. Itu rambanan. Itu Rambanan itu Rumput. Cari rumput. Kadang rumput, kadang daun-daun lah. Yang penting buat makan kambing. Gitu. ternak kakak. Berarti punya kambing Badangnya gini. Punya tetangga. Punya tetangga. Cuma kerja. Ya kerja cari pakannya itu. Itu per apa itu bayarannya? Dibayarkan? Dia dibayar. Per gulung. Ya per gulung. Segulung gedenya seberapa? Ya nggak mesti sih ya. 70 kilo beratnya. Gitu. Segini ada mas? Ya paling gitu. Sembilan. Ya. Ini berapa? Ya 10.000, 12.000 gitu. 10.000. Badangnya baru bikin channel ini. Saya bikin channel ini. Ya, bikin channel karena Badangnya kan punya dasar ilmu-ilmu pengobatan herbal ya. Yang herbalnya itu ya. Ya, Iya. sedikit lah gitu. Ya kan Badangnya, ya saya nggak meragukan, mungkin banyak lah tentang hal seperti itu. Dulu dia Mas dia tuh pas lagi ngaji itu mendalami ilmu pengobatan sebenarnya. Nah iya, makanya kan gunakan itulah buat berbagi ke teman-teman. Siapa tahu ada orang sakit gigi, daun ini bisa buat pengobatan sakit gigi dengan pengolahan yang seperti apa, kan jadi bermanfaat kan, ya kan? Ya mungkin nggak secara langsung, tapi kan bukan buat rekomendasi teman-teman yang di rumah, dan itu sangat bagus bagi saya, ya kan? YouTube kan jangan cuma hiburan doang, ada edukasinya, ada lucunya Pak Marcel, ya kan? Jadi bukan hanya menghibur tapi menuntun ya. Sekalian tontonan dan tuntunan kalau bisa. Kalau saya pribadi masih belum bisa, karena ya saya orang yang
masih dangkal ilmu ya, mau ceramah pun saya sadar diri bukan artis yang ngomongnya enak didengar. Kalau Bang Marcel ngomongnya enak didengar, makanya dia terus apa Orang ketawa aja gitu ya. ya. Kita juga ketawa. Tapi sehat ya. Bang Marcel Iya. Ya. dia belum jenguk sih besok coba. Lama nggak jumpa. Hah? Iya udah lama nggak jumpa. Saya minta itunya Mbak Tangi, Apanya? jubahnya satu. Jumpa apaan? Dia Tegel punya jubah. Oh, Enggak. Jimatnya masih enggak. ya udah kita bakar semua Oh, kemarin. iya. Itu jimat dari mana dulunya? Dikasih apa? Ya sebenarnya sih cari-cari gitulah ya di hutan-hutan gitu yang tempat-tempat agak pingin gitu. Tapi nggak cari di Google. Adanya itu gambar-gambar. Download itu mah ya. Itu tuyulnya udah habis ya. Tuyul ya basmi mungkin. Diobat. Ini baru pertama fenomenal ya. Kamas, ntar kamu tak ajak ngopi ke tempat jajan ntar ya. Oh iya. Jangan tadi. Parso ini. Oh, iya, ngopi dong. Kok disesatkan lagi. Enggak cuma ngopi doang kan. Termasuknya sesat itu. Ya enggak, ngopi itu bagi-bagi rezeki loh. Jadi harus dikasih rezeki juga kan. Ngopi di situ. Oke, dengerin. Aja dolanan barang jelempit. Bukan sempit. Enaknya seumprit, rekasannya sundulan. Barang sempit teman-teman, apa itu barang sempit? Bukan barang sempit, barang jelempit. Barang jelempit. Nyelempit, Nyelempit. nyelempit. Nyelempit itu Apa sih nyelempit apa ya? ya? Oh, Pak, kecicak Kesini, kejepit. Iya, ke Kepeng. gempet. Aduh, ini kalau ada pemantau dimarahin ini. Ntar bantu tuh apa sih sebenarnya maksudnya Mas sekarang di komen itu biar Mbak Tangi nggak bingung kan. Barang jelempit. Aja dolanan barang jelempit, Jangan mainan barang nyelempit, enak kayak saumprit, enaknya sedikit, rekasannya sundul langit. rasanya susahnya nyentok langit. Biasanya nyampe ke langit. Susahnya selangit. Apa itu? Apa itu yang kita bingung kan? Barang nyelempitnya itu apa gitu loh. Apakah pas dompet? Oh, Ya, dompet. Dompet nyelempit sih ya bener. ya. Kok pada bengong semua? Ya, paling dipikir loh, itu barang nyelempit apa gitu loh. Di sini ada tulisannya Yohan not responding. Wow. Aduh, cuma Loh ini kok not sinyal tulisannya. Saya kan nggak masuk itu ada lagi gitu apa? karena saya boklam pecah tak. Ya kayak gitulah. Saya doakan teman-teman ya, buat teman-teman. Semoga minta doanya untuk Mbak Dangik ya, lebih istiqomah lagi dengan konten-kontennya yang bermanfaat ya Mbak Dangik ya. Jangan konten-konten yang unfaedah, nanti dikira lagu nanti. Unfaedah. Kalau punya potensi menghibur ya kontennya lebih baik ke edukasi saja biar bisa Ya itu bermanfaat. contohnya apa herbal loh itu loh. Kamas kan jago itu sama herbal. Saya juga masih belajar. Kamas sudah tahu, cuman lihat dari jauhan daun. Oh daun itu udah hafal kan. Itu tapi itu loh saya punya itu tetangga saya itu ternyata daun bayam itu menurut Mbak Dangik itu buat apa itu daun bayam? Buat di TG biar susunya tambah banyak. Politik ya itu. Itu biar nyembuhin lapar itu. Oh ya berarti cerdas ya. Itu ada daun. Ini salah satu produk dari daun bayam ini. Sama ya. Iya. Kok bisa? Daun bayamnya dimakan bapaknya, saripatinya ini keluarnya. Berarti saripati ya itu ya. Iya, karena saripati dari daun bayam. Ya daun bayam ada Lah ketupuk. anak kampel, anak mendoan warna-warna. Ya, lah. Saya senang Mbak Dangik senyumnya manis teman-teman. Iya. Semanis gula gandum. Semanis kita gemblung. Ya, Bawa Warso ya. Iya. Kemarin sadar gak Mbak Dangik itu bilang gini pas Bang Marcel itu
kentutnya lewat sini nih. Oh, Pak Marcel habis makan jengkol ya? Sadar gak kamu kayak gitu? Oh iya. Nah kenapa sih? Baunya amis. Nah dulu saya itu gak. Itu sebenarnya spontan ya, tapi nyatanya amis itu gimana? Jengkol dari mana? Jengkol baunya amis itu dari mana? Ya, jengkol kan masuk ke mulut, kita olah mungkin di lambung apa. Di sini ada geseknya. Ada ya? gesek. Biasa atau ikan apa itu lah, ya kan keluar jadi mungkin amis. Gitu. Oh, ya tetap pembelaan ya. Iya. Bisa habis makan jengkol kok baunya amis itu ya. No transponding lagi. Pokoknya pecah. Broto kemana Broto? Kurang tahu saya Mas Ganang. Oh loh, aku nggak tahu sih. Serius, semenjak ya udah lama lah ya. Mungkin Pak pernah Mungkin di kontak guru. sama dia. Mungkin di guru besar ya Kang Mas. Ya mungkin dia. Yang gini apa? Izin bah. Izin. Apa Pak izin dulu. Kalau kita pikir-pikir kayak orang gila ya. Kan? Saya mau kumpulin ini lah. The power of dukun. Anu sama bedogol-bedogolnya kamu itu. Kan ada dari awalnya ya. Broto, Dangi, Gelar, Warso. Siapa lagi tuh teman-temannya? Itu tuh temennya Warso itu. Wongso. Dukun satu lagi itu Wongso. Wongso katanya udah itu. Oh udah ya Wongso. Masuk kemarin. Buat channel kata ya. Ya Wongso udah komunikasi sama saya, dia juga udah sadar katanya. Mungkin gara-gara mau Dan Dimas kemana Warso? Ponakanmu? Nggak tahu dia itu. Aku lama nggak ketemu, mungkin merantau lagi mungkin. Rantau. Mau Ya kumpulin aja sekarang kita Kumpulin nostalgia ya. ya. Nostalgia ya. Ya, terakhir kan itu Pak Marcel ya. The power of ngetebus apa? Oh, klaim ngetebus. ini gitu aja lah Mas. Kita ntar ngobrol lebih dalam lagi sambil ngopi. Itu kan saya mau bikin kopi. iya. Iya. Oke ya teman-teman, mungkin cukup sekian lah tanda-tanda dari kami. Kami akan lanjutkan mungkin nanti sambil ngopi katanya, kita tungguin kopinya keluar atau enggak ya. Ya. Cukup sekian ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.